Haleluya. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun kita berada malam hari ini, mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan sebelum kita beristirahat. Mengucap syukur sepanjang hari, pagi, siang, sampai malam hari ini. Kita dipelihara Tuhan, amin. Mari kita yang bersama dengan keluarga, kita bisa bergandengan tangan malam hari ini. Kita satukan hati kita lebih dan lebih. Mari bersama kita bersatu hati di dalam doa. Terima kasih malam hari ini Tuhan. Kami berkumpul bersama dengan keluarga kami, dengan teman kami, siapapun itu Tuhan. Kami bersyukur sepanjang hari, sepanjang waktu Kau menyertai, melindungi setiap kami Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami ingin mengambil waktu kami yang terbaik untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Hati kami sepenuhnya milik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan setiap pujian kami, setiap penyembahan kami, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur Tuhan. Haleluya. Datang menyembah, datang bermazmur, memuji, menyembah Tuhan. Lebih dan lebih malam hari ini. Terima kasih Tuhan buat segalanya, buat kebaikan-Mu Tuhan, buat anugerah yang Kau limpahkan bagi setiap kami. Kau penolong dalam segala perkara, dalam segala sesak pun Tuhan Kau selalu ada, tak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Dan malam hari ini kami mau nyatakan, penolongku hanyalah diri-Mu. Penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari katakan, penolongku hanyalah diri-Mu. Penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang Engkaulah penolong kami Tuhan. Di setiap hati kami Tuhan, kami mengakui bahwa hanya Engkaulah pertolongan setiap kami Tuhan. Amin. Kau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang, mari satu kali lagi kita mau nyatakan, penolongku hanyalah diri-Mu. Penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Malam hari ini kami mau datang lebih lagi Tuhan. Walau saat kami sendirian, tak ada orang yang tahu setiap pergumulan kami, tapi Kau Allah yang tahu. Engkaulah pertolongan kami, sumber segalanya, sumber mujizat, sumber pengharapan.
Haleluya. Malam hari ini Tuhan, hanya Engkau yang menjadi sumber segalanya Tuhan. Kami semua serahkan sepenuhnya kepada Engkau Tuhan. Setiap pergumulan kami, setiap permasalahan kami, apapun itu Tuhan, malam hari ini Tuhan, kami mau letakkan di bawah kaki-Mu Tuhan Yesus. Kami mau percaya hanya kepada-Mu, Tuhan yang hidup, Tuhan yang sanggup menolong. Tiada yang lain Tuhan, hanya Engkau Tuhan. Terima kasih. Sekali lagi kita mau nyatakan penolong. Penolongku hanyalah diri-Mu, penghiburku hanya Engkau Bapakku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku yang setia, Kau penolongku hanyalah diri-Mu, penghiburku hanya Engkau Bapakku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku yang, sekali lagi kita mau nyatakan, ku hanyalah diri-Mu, penghiburku hanya Engkau Bapakku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku yang setia. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Engkau yang selalu menolong Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Akui pertolongan yang Dia nyatakan bagi setiap kita dengan iman percaya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Kami percaya Tuhan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Amin. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Sekali lagi kita mau nyatakan bersama-sama, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa
seizin-Mu. Kami percaya malam hari Tuhan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kami sepakat berkata, hanya Tuhan segala-galanya di hidup kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami. Kami buka hati bagi firman Tuhan dalam nama Yesus. Sama-sama katakan, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya, shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Iya, tema firman Tuhan, kekuatan keluarga menghadapi pergumulan. Bapak Ibu, kita percaya bahwa dari awal Tuhan merancangkan keluarga, pernikahan itu menjadi sebuah tempat untuk kita bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Tetapi kita tahu juga bersama kalau ada rancangan Tuhan, dengan setan. Dan selalu bertolak belakang. Kalau Tuhan mau dalam pernikahan kita saling menguatkan, maka setan mau dalam keluarga kita saling menghancurkan, melemahkan. Karena itu firman Tuhan berkata, kita baca dulu di dalam Pengkhotbah pasal 4 ayat yang ke-9 sampai 12, Saudara. Pengkhotbah pasal 4 ayat 9 sampai 12 ya, dikatakan di sana firman Tuhan begini. Baca sama-sama 1, 2, 3. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Ini rancangan Tuhan untuk pernikahan, bahwa ya berdua itu lebih baik daripada sendiri. Ya, kecuali saudara dikasih karunia hidup selibat, memang tidak menikah karena dekat sama Tuhan. Tapi kalau dikasih jodoh sebaiknya menikah. Tapi ingat, laki-laki dengan perempuan, perempuan dengan laki-laki. Jangan laki-laki dengan, nah ini tulang lunak ya. Dan tidak ada di Alkitab boleh begitu. Rancangan Tuhan dari awal itu kalau kita sendiri kita ini lemah. Tapi kalau kita berdua, Alkitab bilang itu lebih baik. Kenapa? Ayat yang ke-10 bilang begini, karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Di dalam pernikahan suami istri itu berdua. Kalau suami jatuh, istri menopang, mengangkat. Kalau istri jatuh, suami jorokin, enggak ya? Suami juga mengangkat. Itu rencana Tuhan. Dalam pernikahan Kristen Tuhan mau saudara supaya kalau satu jatuh satu ngangkat. Karena kalau sendiri kita tidak kuat, makanya jangan banyak-banyak menyendiri. Kalau nggak gila bunuh diri. Karena manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, ya. Jadi dikatakan kalau satu jatuh satu ngangkat. Ya, tapi yang terjadi hari-hari ini ya satu jatuh, satu ya, ayo jawab sendiri saja. Karena sekali lagi ada rencana Tuhan, ada rencana setan saudara. Ayat yang ke-11 berkata begini saudara. Ya kalau mereka tidur berdua, mereka menjadi panas. Mungkin ini lagi musim dingin kali, pengkhotbah tulis ini ya. Lagi ada salju kali. Kalau di Indonesia sih sudah panas terus ya. Karena kalau tidur berdua mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Kalau dingin itu memang betul-betul kita butuh panas loh. Ya, karena kalau dingin itu aduh siksa. Ayat yang ke-12 dikatakan di sana. Dan bila mana seorang dapat dikalahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Ya, kalau tali 1 gampang putus. Tali 2 lebih kuat. 3 bersama anak-anak lebih kuat lagi.
Nah saudara, kalau Tuhan mau dalam sebuah pernikahan kita saling menguatkan, maka setan mau dalam pernikahan kita saling menghancurkan. Nah tema hari ini adalah kekuatan keluarga menghadapi pergumulan. Di dalam keluarga itu ada sebuah kekuatan yang besar. Pergumulan apa aja boleh datang, kalau kita bersatu dalam keluarga kita bisa melewatinya. Amin. Tapi persoalan sekarang yang terjadi, justru dalam keluarga itu menjadi sumber pergumulan. Iya enggak saudara? Jadi tadi karena rancangan setan ini. Kita ini hidup benar, sudah pasti banyak pergumulan. Apalagi kalau kita hidup tidak benar. Apalagi menjadi kaki tangan setan dalam keluarga. Saya selalu bilang begini saudara, tidak semua loh orang Kristen itu disatukan Tuhan. Karena firman Tuhan itu tidak pernah gagal. Yesus bilang gini, apa yang disatukan Tuhan tidak bisa diceraikan manusia. Kalau memang mereka itu yang satukan Tuhan. Masalahnya banyak orang kawin yang satukan. Kita nggak bisa loh bilang karena kita menikah terus kita diberkati di gereja terus itu Tuhan yang satukan. Tidak mesti, karena banyak orang datang ke gereja cuma karena butuh legalitas mau menikah. Iya apa ya? Nggak usah angkat tangan. Dalam hati saja. Saya buka-bukaan aja ini yang terjadi. Ada yang datang sama saya, Bu, ibu terima pemberkatan nikah nggak? Kenapa? Kamu gereja di mana? Saya nggak punya gereja. Tapi saya mau diberkati. Banyak begini. Nah, ini yang bertobat begini nih saudara. Karena butuh legalitas. Dan apakah kita bisa bilang itu mereka yang satukan Tuhan? Ada kalau dia mau bertobat, mungkin dulu tidak Tuhan yang satukan, ketemu karena setan. Tapi karena mau bertobat diberkati bisa. Tapi tidak semua. Saya ketemu nih suami istri berantem terus. Istrinya dipukul, suaminya narkoba, istrinya narkoba, berantem satu saat. Yaudah saya ketemu deh kalian, ayo. Waktu saya ketemu mereka berdua, yang nomor satu saya tanya, kamu ketemunya di mana? Istri saya ini LC karaoke, saya pelanggan. Menurut saudara orang kayak ketemu di dugem begini ini Tuhan yang satu kan? Terus nanti mereka ke gereja karena mereka Kristen mau dapat surat. Hello, jangan mempermainkan Tuhan. Dan kau hidup menyakiti Tuhan dan kau bilang kau Tuhan yang satukan. No, makanya banyak perceraian terjadi di gereja di kalangan orang Kristen karena bukan Tuhan yang satukan, setan. Apalagi anak-anak muda sekarang pacaran melakukan hubungan seks. Karena sudah terlanjur, akhirnya terpaksa menikah, kan sudah terlanjur. Apakah itu Tuhan yang satukan? Hei, jangan sembarangan bicara bagaimana kita ini sering kali menghina Tuhan dan tidak menghormati Tuhan. Tapi hari ini kita harus tahu rancangan Tuhan bagi sebuah pernikahan itu besar. Tapi setan berusaha menggagalkan. Dan hari-hari ini banyak orang yang dipakai Tuhan dalam keluarga justru menjadi kaki tangannya setan untuk menggagalkan rencana Tuhan. Contoh, ada suami-suami yang dipakai setan. Yang menjadi gumulan nih suami terus di dalam keluarga. Kenapa? Selingkuh, bolak-balik ya. Mukulin anak, mukulin istri. Sehingga rumah tangga. Karena ada suami yang jadi kaki tangannya setan. Tapi tidak ada di sini, amin. Tidak ada yang ngaku. Ya. Sebaliknya ada istri yang dipakai setan menjadi kaki tangannya setan di rumah tangga. Cerewetnya minta ampun, mulai dari bangun pagi, udah kayak radio rusak. Saudara, kalau istri cerewet, suami stres. Iya enggak bapak-bapak? Tolong bilang amin bapak-bapak. Saya ini sudah membela bapak-bapak loh ya. Jadi saya tidak menyerang bapak terus, yang saya serang sekarang istri toh. Kalau istrimu cerewet, stres enggak bapak-bapak? Oh enggak ya? Ya udah ibu-ibu cerewet aja. Iya. Sampai ada satu cerita istrinya cerewet banget saudara. Di belakang rumah sama suaminya karena dia udah jengkel, dia cemplungin istrinya. Ya, tiba-tiba malam-malam ada jin datang di rumahnya. Suaminya tanya, kau siapa? Saya penunggu sumur itu. Kenapa? Astaga, itu perempuan cerewet sekali di dalam. Saya nggak tahan. Bayangkan sampai setan aja keluar loh. Ya, saking gak tahan sama istri cerewet. Ibu-ibu, kalau kau tuh cerewet terus, suamimu kehilangan damai sejahtera, anak-anakmu kehilangan damai sejahtera. Suami pulang kerja, bukannya disambut, ya Pak, enggak apa-apa. Memang keadaan lagi lesu sekarang. Kalau belum dapat uang banyak, kita doa yuk, karena kita punya Tuhan yang hebat.
Suami kalau digituin, wow enggak bapak-bapak. Ini bapak-bapak ini nggak ada ekspresi memang ya. Saya sudah setengah mati ngomong, dia diam saja di situ. Bilang amin kek. Tolong didukung perkataan saya ini. Amin bapak-bapak. Terpaksa. Jadi kalau istri ya datang suami kayak begitu, kita kasih dukungan, kita rangkul, kita doa. Kan suami juga terenyuh saudara. Suami gila yang mau cari perempuan lain kalau istrinya model begini. Amin. Iya. Sebaliknya dalam rumah ada anak yang dipakai setan. Untuk bikin hilang damai sejahtera orang tua. Contoh nih anak setiap hari kau main HP terus. Nggak keluar kamar sampai jam 12 siang. Nanti mamanya marah-marah. Kau tuh dipakai setan anak-anak. Jangan kau membangkitkan amarah di hati orang tuamu. Alkitab bilang, hai anak-anak, hormati orang tuamu. Supaya lanjut umurmu. Anak-anak yang suka melawan orang tua itu cepat mati. Ini saya yang ngomong nih, firman Tuhan yang ngomong. Nggak usah manis-manis sekarang ngomong. Iya. Tidak ada orang tua yang mau menjermuskan anaknya itu ke jalan yang jahat. Kalau orang nasihati kau, orang tua nasihati kau, itu benar. Jangan temanmu terus yang kau dengar. Amin anak-anak muda. Yang merasa muda bilang amin. Kecuali kau sudah tua. Kalau orang tuamu kasih nasihat, dek bangun pagi dek, bergerak dek, jangan pegang HP terus dek. Nanti kau tidak sehat, itu benar saudara. Kalau kau tidak mau mendengarkan kata-kata nasihat orang tuamu, kau terpaksa harus berhadapan dengan peristiwa dan pengalaman pahit. Yang akan mendidik hidupmu kelak dan baru kau akan tersadar, iya benar ya orang tuaku ngomong. Saya ini mengalami saudara, sampai saya hampir bunuh diri di masa muda saya. Kenapa? Ya kalau saya memang gak ada didikan firman, saya gak tahu firman. Ya makanya ayo anak-anak muda. Sekarang itu anak-anak muda tuh banyak loh, umur 20 sudah kena diabetes, gagal ginjal. Ada yang udah kena stroke. Kalau kau kena stroke kau bikin rusak, bikin susah orang tua. Sekarang kau gak dengar kalau dibilang jangan makan yang manis-manis. Ya pesan terus tuh boba-boba terus, apalagi ada GrabFood, ada ya GoFood, tinggal pesan aja tuh. Terus main HP seharian di kamar. Bagaimana nggak penyakit datang? Nanti kalau kau sudah kena stroke, ya emang. Terus nanti orang tua antar ke toilet, berak dicebokin. Kok kau bikin repot orang tua ya? Kalau kau tidak bisa berdampak baik dalam keluarga, setidaknya jangan merepotkan. Saudara, kita harus berjuang dalam keluarga ini. Kenapa? Karena ada rencana Tuhan yang harus kita genapi bersama. Dan ini menjadi tujuan kita. Dan kita harus bekerja sama. Karena setan juga berusaha terus menggagalkan. Ada anak-anak yang dipakai iblis saudara. Bikin orang tua marah, bikin orang tua emosi. Ada suami yang dipakai setan, ada istri yang dipakai setan. Ayo kita bertobat hari ini. Lalu bagaimana itu semua bisa terjadi? Kita buka Efesus pasal yang kelima. Ayat 22 sampai ayat 31 saudara. Ya, ini kunci dalam rumah tangga supaya firman Tuhan tuh selalu kasih kita jalan keluar kok. Tuhan gak suruh kita begini terus ya terserah kamu bagaimana. Enggak, ada petunjuk. Tapi persoalan kita mau gak? Baca sama-sama ayat ini, terutama suami dengan suara yang keras karena ini ayat favorit para bapak-bapak. Baca yang kencang 1, 2, 3. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada ibu-ibu gondok dengar ayat ini. Bu, saya harus tunduk sama suami seperti sama Tuhan. Hello, gak salah. Dan bapak-bapak banyak pakai ayat ini untuk nyerang istrinya. Istri baru ngomong satu kata, dengar ya. Kamu baca itu Efesus pasal 5 ayat 23, 22 itu baca. Jangan dilewatin dulu nih ayat, balik lagi supaya bapak-bapak senang. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ibu-ibu jangan protes dulu, sabar. Bapak-bapak jangan senang dulu, masih ada koma. Ya, jangan langsung yes, ini ayatnya saya catat nih. Di berapa nih pulang saya tunjukkan sama istri saya.
koma ya. Yang berikutnya dikatakan begini. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus. Yang adalah kepala jemaat, dia yang menyelamatkan tubuh. Istri, kita ini disuruh tunduk sama suami seperti sama Tuhan. Kenapa? Karena suami kita hidup seperti Kristus. Amin bapak-bapak. Kalau bapak-bapak hidup seperti Kristus hidup, ini enggak usah kau ngomong. Kayak di keraton itu loh, istrimu datang sudah jongkok dari jauh. Amin bapak-bapak. Amin ibu-ibu. Kalau suami kita hidupnya seperti Kristus hidup. Wow banget gak? Itu rumah kayak surga. Gak usah ada tuntut menuntut. Gak ada keributan karena suami kita hidup seperti Kristus hidup. Dan Kristus yang menyelamatkan tubuh. Suami menyelamatkan istri dan anak-anak. Jadi bapak-bapak sebelum kau tuntut istrimu, kau belajar dulu hidup sama seperti Kristus. Soalnya ada ibu-ibu yang ngomong, saya nggak terima itu ayat bu. Kenapa? Lah suruh tunduk sama suami sama seperti kepada Tuhan. Suami saya itu setan. Bagaimana saya mau tunduk sama seperti Tuhan? Ternyata ini rahasianya. Ayat yang berikutnya dikatakan begini saudara. Ayat 23. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Nah kalau suaminya hidup seperti Kristus, maka pasti istri tunduk seperti kepada Kristus dalam segala hal. Kalau sudah terjadi ini, bapak ibu kau tidak pernah berantem di rumah, amin. Yang kenceng bilang aminnya. Suami hidup seperti Kristus, istri tunduk kepada suami. Ada ribut-ribut di rumah kita? Nggak ada, bangun pagi shalom, istrinya haleluya. Tiap hari begitu. Yang ada di rumah tangga Kristen sekarang neraka. Karena banyak anggota keluarganya mau jadi kaki tangannya setan. Yang membuat kerusuhan, yang membangkitkan amarah. Kalau satu orang stres dalam rumah, semua ikut stres. Karena stres itu berjangkit. Menular. Coba aja. Mari kita bawa damai sejahtera dalam keluarga kita. Suami, istri, anak kita semua bertanggung jawab untuk membawa keluarga kita kepada tujuannya Tuhan. Lalu dikatakan begini, ayat yang ke-25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Sekali lagi suami disuruh mencontoh Kristus. Makanya bapak-bapak kalau pulang nyanyi, ku mau sepertimu Yesus. Amin bapak-bapak. Tolong semangat bilang aminnya. Karena kau itu kunci dalam keluarga. Semua ada di suami. Kalau suaminya hidup takut Tuhan, mengandalkan Tuhan, dekat dengan Tuhan, itu aman sudah. Nggak ada rumah tangga tuh ribut-ribut. Nggak ada perceraian. Inilah fungsi Alkitabiah yang harus kita kembalikan dalam keluarga-keluarga Kristen. Kenapa banyak keluarga Kristen cerai? Terus kita bilang apa yang disatukan Tuhan? Nggak boleh. Orang kalau Tuhan yang satukan nggak mungkin cerai. Karena dasarnya sudah benar Tuhan. Bukan setan. Sekarang ini banyak menikah hanya untuk legalitas. Bukan karena tunduk sama Tuhan. Dan kau pikir Tuhan bisa kau main-mainkan? Cuma untuk dapat surat nikah. Hello. Pernikahan itu ibadah cuma 2 jam. Tetapi kehidupanmu yang menghormati Tuhan selama pernikahan itu yang harus kau bangun. Amin. Kalau cuma ibadah pemberkatan 2 jam toh. Pilih lagu, pilih kata-kata, pilih ayat. Ucapkan janji nikah 2 jam. Bagaimana kau menipu Tuhan dalam pernikahan? Bagaimana Tuhan bisa memberkati rumah tangga kita? Kita tidak hidup menghormati Tuhan. Ya jangan sembarang-sembarang bawa-bawa nama Tuhan saudara. Ya saya tuh kalau ada orang cerai, orang Kristen, itu loh bu, cerai lagi. Padahal apa yang disatukan Tuhan dalam hati saya, mereka itu setan yang satukan. Karena kalau Tuhan yang satukan, tidak mungkin kau cerai. Kecuali kau mau bertobat.
Bertobat, hormati Tuhan dalam hidup. Amin. Hai suami, kasih istrimu sebagaimana Kristus. Suami disuruh lagi seperti Kristus. Mengasihi istri yang telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Lalu ayat yang berikutnya dikatakan, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan firman, dengan air dan firman. Suami harus penuh dengan firman. Supaya kau bisa bawa istri dan anak-anakmu untuk datang kepada Tuhan. Ayat yang berikutnya dikatakan begini saudara, ayat 29. Sebab tidak pernah ada orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya, merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Ini loh bapak-bapak, kunci dari keluarga kita diberkati. Ayat 30 berkata begini saudara, ini luar biasa. Karena kita adalah anggota tubuhnya, ayat 31, luar biasa dikatakan begini. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Ini yang sering dipakai dalam pernikahan. Jadi ketika engkau sudah menyatu dengan istrimu bapak-bapak, orang tua boleh hanya memberi masukan tapi tidak bisa intervensi kehidupan pernikahan. Karena ketika orang sudah menikah, yang utama itu, yang pembawa nahkoda suami istri bukan mertua. Bukan ipar. Ya, ada istri-istri yang konseling sama saya. Itu bu suami saya, bu dia lebih bela mamanya daripada saya. Suruh aja suamimu pulang ke mamanya. Karena Alkitab bilang, suami tinggalkan orang tua bersatu dengan istrinya. Menjadi satu daging. Sekarang banyak suami lebih dengar kakaknya, lebih dengar adiknya daripada istrinya. Makanya ada sinetron, ipar adalah maut. Ya, jangan Bapak Ibu, waktu kita menikah kita suami istri, kekuatan itu, powernya itu ada di kita. Apalagi dalam Tuhan. Ya, ayat yang berikutnya saudara 32 dikatakan begini. Ya, ayat yang ke-32 ada dikatakan bahwa rahasia ini apa? Besar. Ini loh rahasia keluarga yang diberkati. Yang kuat menghadapi tantangan. Rahasia ini besar. Tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Hubungan Kristus dan jemaat digambarkan dalam sebuah hubungan pernikahan. Dan itu akan terjadi kalau kita sungguh-sungguh hidup menghormati Tuhan. Saya cuma mau sampaikan Bapak Ibu, adalah tujuan kita bersama anggota keluarga membawa kapal keluarga ini mencapai tujuannya Tuhan. Jangan suami jadi kaki tangannya setan yang bikin sumber pergumulan dalam keluarga. Jangan istri jadi kaki tangannya setan. Jangan anak menjadi kaki tangannya setan. Tapi mari hari ini kita mau berkata, Tuhan pakai kami untuk saling menguatkan. Kalau kita semua berada dalam kebenaran dan perkenanan Tuhan, saya cuma mau bilang, persoalan sebesar apapun yang datang dalam kehidupan rumah tanggamu, waktu kau berdoa bergandeng tangan, Alkitab bilang 2-3 orang bersepakat meminta sesuatu, Tuhan turun. Tidak ada yang mustahil. Waktu kita melibatkan Tuhan, dia turun. Dan kalau Tuhan turun, hadiratnya Tuhan, sesuatu yang luar biasa terjadi dalam rumah tanggamu. Amin saudara. Segala hal yang mustahil Tuhan sanggup kerjakan. Saya undang para imam musik maju, mumpung masih ada waktu. Mumpung masih ada kesempatan. Ayo kita sama-sama mau berdoa sama Tuhan. Kita yang datang hari ini, suami istri kita mau gandeng tangan, anak-anak kita mau gandeng tangan. Kita naikkan pujian ini. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Kita bangkit berdiri bersama saudara. Biar lagu ini menjadi doa kita di hadapan Tuhan. Katakan bersama, ajar kami Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Menghitung hari-hari. Agar kami beroleh hati yang bijaksana. Agar kami beroleh hati bijaksana. Minta sama Tuhan, ajar kami Bapa. Ajar kami Bapa. Hidup dalam jalan-jalan-Mu Tuhan. Hidup dalam
supaya semua rencana-Mu atas keluarga kami agar semua digenapi. rencana-Mu Sekali lagi saudara, naikkan pujian ini menjadi doa. Ajar kami Tuhan, ajar kami menghitung hari-hari kami Tuhan. menghitung hari-hari Mari bergandengan tangan, saudara suami istri boleh bergandengan tangan, agar kami berdoa bersama di hadapan Tuhan. Tanggalkan amarah, kebencian. Gandeng tangan suami istri, anak-anak bergandeng tangan. Ajar kami hidup dalam jalan-jalan-Mu Tuhan, supaya rencana Tuhan atas keluarga kami digenapi. semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. besar setia-Mu Besar setiamu Tuhan, akulah kayamu. Yesus kami bersyukur padamu. Biar musik saja, mari kita tutup mata dalam hadirat Tuhan saudara. Bilang sama Tuhan, Tuhan ini kami sebagai suami, kami mau menggenapi rencana Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Sebagai istri, pakai hidup kami menjadi alat Tuhan untuk menggenapi rencana Tuhan. Sebagai anak, kami juga Tuhan, kami tidak mau jadi kaki tangan setan untuk merusak damai sejahtera di tengah keluarga. Pakai kami Tuhan. Kami tahu seringkali kami menjadi lemah, tapi kami percaya kuasa Tuhan mampu. Bahkan kalau ada kepahitan, sakit hati di antara suami istri, orang tua dengan anak, kami lepaskan pengampunan hari ini. Biar anugerah Tuhan melimpah atas keluarga dan rumah tangga kami, sehingga kami memperoleh perkenanan Tuhan. Antara keluarga, orang tua, anak, cucu, menantu, semua dalam perkenanan Tuhan. Sehingga apapun persoalan di depan kami, sebesar apapun, waktu ada perkenanan Tuhan, pasti ada mujizat yang terjadi. Bawa kami Tuhan untuk mencapai setiap rencana Tuhan yang ajaib dan mulia dalam hidup kami. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus turun atas hidup kita mulai hari ini. Bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita, dan nama kita semua tercatat di dalam kitab kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya diberkati, disertai Tuhan. Mari katakan bersama, amin, amin, amin.